Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya atas nama Nini Mandayuni dengan NIM AHED 008 ingin mempresentasikan mengenai rencana pengembangan media yang saya buat. Jadi saya memilih media berbasis blog dengan pendekatan kontekstual teaching learning. Adapun judul media yang akan saya buat adalah pengembangan media e-learning berbasis web blog dengan pendekatan kontekstual teaching learning pada materi reaksi oksidasi reduksi, di mana tujuan dari pengembangan blog ini adalah dapat mengembangkan media pembelajaran kimia berbasis blog dengan pendekatan CPL pada materi reaksi oksidasi reduksi yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun, di mana materi yang akan terdapat di dalam media tersebut yaitu sesuai dengan KD yang saya peroleh 3.9 dan 4.9 yang di dalamnya akan membahas mengenai reaksi reduksi oksidasi pada pelajaran kelas 10 kimia. Di dalamnya akan terdapat materi konsep reaksi reduksi oksidasi, yang kedua pengenalan bilox atau bilangan oksidasi, yang ketiga adalah reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Adapun hal yang melatar belakangi permasalahan ini yaitu pembelajaran berbasis IT menjadi keseharusan dalam bidang pendidikan, di mana pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi dunia pendidikan saat ini. Pembelajaran berbasis IT sudah menjadi keseharusan bagi semua kalangan dalam dunia pendidikan, di mana konsep e-learning telah diterima secara luas oleh masyarakat, terbukti dengan diterapkannya e-learning ini di lembaga pendidikan. Dengan adanya media berbasis e-learning, pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tidak hanya dapat dilakukan di sekolah, namun juga dapat dilakukan di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran tidak harus dilakukan saat jam pelajaran sekolah, namun juga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa mengenal batasan waktu. Yang kedua adalah banyak situs pembelajaran yang kurang relevan. Oleh karena teknologi sudah sangat dekat dengan kehidupan kita, jadi banyak peserta didik yang sering menggunakan media internet untuk menambah wawasan mereka. Hal ini karena banyak media internet yang menyuguhkan berbagai materi pembelajaran, namun sayangnya terkadang materi yang disajikan kurang dapat dipertanggungjawabkan sehingga sering membuat kesalahan informasi yang didapatkan oleh peserta didik. Yang ketiga adalah materi kimia reaksi reduksi oksidasi yang cenderung abstrak, susah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi peserta didik terkadang sulit untuk memahami konsep-konsep materi kimia. Salah satunya adalah materi konsep reaksi oksidasi reduksi, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan dunia nyata peserta didik yang ada di kehidupannya dengan materi pelajaran yang akan diperolehnya. Dengan demikian, peserta didik nanti lebih akan merasakan manfaat dalam mempelajari suatu materi tersebut, khususnya materi oksidasi reduksi ini. Adapun hal rasional solusi yang akan ditawarkan, yaitu yang pertama, mempermudah siswa memperoleh materi pembelajaran kimia, khususnya pada materi oksidasi reduksi dengan menggunakan media blog. Jadi blog adalah salah satu jenis website yang berisi konten artikel berupa opini, pengalaman, dan informasi pengetahuan. Yang kedua adalah membantu siswa menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupannya dengan pendekatan CPL. Jadi khususnya untuk reaksi reduksi oksidasi, maka siswa nanti dibantu untuk menghubungkan antara pengalaman dunia nyata yang dimilikinya dengan pengetahuan yang akan diberikan. Jadi CTL adalah suatu konsep belajar di mana guru akan menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan siswa. Adapun nantinya rencana pengembangan media ini yaitu membuat blog media pembelajaran kimia yang dalamnya terdapat menu-menu pilihan yang dapat membantu siswa untuk memahami materi reaksi oksidasi dan mempermudah siswa dalam menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupannya. Rencana pilihan menu blog yang akan saya buat, yang pertama ada menu home. Jadi menu home ini di dalamnya akan terdapat beranda atau tampilan awal dari blog pembelajaran kimia. Yang kedua adalah menu kurikulum. Menu kurikulum ini di dalamnya akan diisikan standar kompetensi, baik kompetensi dasar, kompetensi inti, dan juga tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada menu apersepsi. Menu apersepsi ini akan diisi dengan pengenalan awal tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Yang keempat adalah menu materi. Jadi menu materi ini dapat diisi dengan materi-materi terkait reaksi oksidasi reduksi. Yang kelima ada menu diskusi. Menu diskusi ini dapat diisi dengan beberapa masalah yang dapat didiskusikan oleh siswa dan juga guru. Yang keenam ada menu praktikum. Menu praktikum ini
Di dalamnya dapat berupa video-video percobaan atau praktikum yang dapat dibuat oleh guru sendiri, kemudian dimasukkan di dalam blog tersebut, atau guru nanti dapat memilih beberapa video praktikum dari YouTube yang dapat dimasukkan ke dalam menu blog tersebut. Yang ketujuh ada menu refleksi. Jadi menu refleksi ini adalah gunanya sebagai pencerminan pengetahuan peserta didik setelah peserta didik menerima materi di akhir pembelajaran. Yang ke-8 ada menu penugasan. Menu penugasan sendiri dapat diisi dengan latihan-latihan soal terkait dengan materi reaksi oksidasi. Adapun sarana yang akan dibutuhkan dalam mengembangkan media blog ini dan juga dalam penggunaannya. Di mana bagi pengembang sendiri, pengembang akan membutuhkan unit gadget berupa laptop untuk mengembangkan media blog pembelajaran. Yang kedua, yaitu situs blogger. Situs blogger ini akan digunakan oleh pengembang karena situs blogger ini akan dimanfaatkan sebagai blog media pembelajaran kimia. Yang ketiga ada YouTube. YouTube sendiri digunakan oleh pengembang ketika nanti terdapat kendala-kendala untuk mengembangkan blog tersebut. Apabila nantinya pengembang kesulitan untuk memahami suatu menu dalam blog, maka nantinya di YouTube tersebut pengembang dapat belajar mengenai bagaimana caranya untuk mengembangkan media blog. Kemudian yang keempat ada browser, di mana browser di sini adalah yang akan membantu untuk mengakses situs blogger. Yang kelima ada internet. Internet di sini adalah jaringan yang akan membantu mengakses situs bloggernya dan aplikasi-aplikasi lain. Dan yang keenam adalah aplikasi Canva, di mana aplikasi ini adalah aplikasi editing yang dapat membantu pengembang dalam mendesain blog sehingga dapat membuat blog dengan tampilan menarik. Bagi pengguna sendiri nantinya, baik guru ataupun siswa kurang lebih membutuhkan sarana yang sama, yaitu membutuhkan gadget berupa HP ataupun laptop yang akan digunakan untuk mengakses blog tersebut. Yang kedua ada menu browser. Menu browser ini yang akan sama saja gunanya bagi pengembang juga, yaitu gunanya untuk menghubungkan situs blognya nanti. Yang keempat yaitu internet. Jadi untuk menggunakan media blog ini tentunya membutuhkan jaringan untuk dapat mengakses blog tersebut. Adapun antisipasi kendala yang mungkin akan terjadi dalam mengembangkan ataupun penggunaan blog ini. Jadi bagi pengembang sendiri yang pertama kurangnya kemampuan dalam penggunaan blogger. Jadi dalam mengembangkan media blog dibutuhkan wawasan dalam penggunaan situs blogger tersebut. Oleh karenanya, apabila pengembang mendapatkan kendala saat mengembangkan media tersebut, pengembang nantinya dapat memperluas wawasannya dengan mencari tutorial di internet ataupun di YouTube. Sehingga nantinya diharapkan pengembang dapat belajar secara otodidak. Yang kedua adalah kurangnya keterampilan menulis blog dan kreativitas dalam skill editing. Jadi dalam mengembangkan media blog dibutuhkan keterampilan dan kreativitas yang cukup agar tulisan baik berisi pengetahuan ataupun opini nantinya dapat menarik pengguna dalam menggunakan media blog tersebut. Sehingga antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara terus-menerus mengupgrade ilmu baik untuk meningkatkan kualitas pada penulisan materi atau isi dari blog maupun desain blog yang menarik bagi pengguna. Kemudian, bagi pengguna sendiri, ada pun kendala dan juga antisipasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah kendalanya jaringan internet yang tidak memadai. Jadi, dalam penggunaan media blog ini dibutuhkan jaringan yang stabil dan memadai untuk membuka dan mengaksesnya. Sehingga apabila terjadi kendala jaringan yang lemah, maka dapat menggunakan sarana WiFi sekolah atau setiap siswa dan guru diharapkan memiliki kuota internet yang cukup memadai. Yang kedua adalah pengguna tidak memiliki gadget. Itu adalah kendalanya. Jadi dalam penggunaan media blog ini, guru dan peserta didik harus memiliki gadget untuk bisa mengakses blog tersebut. Di mana antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara menggunakan komputer milik sekolah apabila sekolah memiliki lab komputer. Namun apabila sekolah tidak memiliki sarana tersebut, peserta didik ataupun guru dapat saling sharing untuk dapat memanfaatkan media blog ini secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pengembangan media blog ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.